Tadi disebutkan saya ini akan membawakan dari sisi hukum tata negara. Saya teringat salah satu ahli hukum tata negara yang bernama Lokman, Profesor Diha Lokman, mengatakan bahwa negara katanya dalam penjelmaan sosialnya adalah organisasi. Organisasi adalah persekutuan fungsi-fungsi. Tapi itu bahasa sosiologis. Dalam hubungannya dengan negara disebut jabatan. Jadi organisasi sikapnya negara pada sikapnya adalah organisasi jabatan. Nah, jabatan ini adalah subjek dalam hukum tata negara. Subjek ini karena tidak bisa bertindak, dia diwakili oleh pejabat. Jadi jabatan tinggal tetap, tetapi pejabatlah yang silih berganti. Itu kira-kira itu yang saya sampaikan. Nah, itulah kalau kita lihat judul yang ditugaskan ke saya adalah kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan yang melaksanakan kekuasaan negara guna menegakkan hukum dan keadilan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebenarnya kata kedudukan dilihat dari KKBI itu sebenarnya adalah tingkatan atau status. Jadi saya ingin tadi menentukan ini, menjadikan statusnya ini di mana dia. Apakah dalam ranah eksekutif atau dalam ranah yudikatif, atau bisa dibalik juga, apakah dalam ranah yudikatif atau dalam ranah eksekutif. Walaupun jalan tadi yang pembicara pertama sudah menyatakan eksekutif, tetapi karena saya diminta untuk membahas ini ya, tetap saya akan sampaikan aja. Nah, ada dua pandangan memang yang berkembang dalam masyarakat. Ada yang mengatakan ini tetap lebih tepat sebagai bagian dari lembaga yudikatif. Mohon maaf saya menggunakan istilah yudikatif. Kenapa? Karena dulu pada awal-awal kemerdekaan itu sampai tahun berapa itu, istilah Kementerian Kehakiman itu seolah itulah peradilan. Padahal beda ini. Menteri Kehakiman dulu itu memang sejak dari dulu adalah bawahan dari atau kementerian itu, bukan badan peradilan. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak salah kata itu saya sebut sebagai lembaga yudikatif. Ya, seperti itu untuk memudahkannya. Nah, di awal kemerdekaan itu pada tanggal 19 Agustus ya itu sudah ada ketentuan, ada keputusan bahwa kejaksaan itu karena penting dalam menjalankan tugas negara itu ditempatkan pada dalam lingkungan Kementerian Kehakiman. Jadi dari awal memang dia kementerian, dan kementerian itu artinya pimpinan jabatan yang membidangi tugas tertentu itu kementerian di bawah presiden seperti itu. Jadi memang tidak dimaksudkan di bawah badan peradilan, apalagi di bawah DPR pasti bukan. Ya. Nah, jadi di awal kemerdekaan lalu muncullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 itu yang pertama sebenarnya, undang-undang yang pertama kali. Di situ memang disebutkan bahwa kejaksaan ini adalah menjalankan penuntutan, tapi dia masuk pada departemen kejaksaan sebenarnya, semacam itu. Jadi dia tetap pada Menteri Kehakiman, tapi dia berada merupakan suatu jabatan yang sangat strategis karena dia melakukan penuntutan. Nah, tetapi dia disebutkan sebagai alat negara. Jadi tetap alat negara, tetapi dia berada pada ranah eksekutif. Sebentar saya akan sampaikan yang mana sebenarnya lembaga negara, yang mana lembaga pemerintah, karena ini akan ada juga nih sebenarnya dari sisi pemahaman. Nah, lalu muncullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Jadi kalau pertama berada pada Departemen Kehakiman, maka pada tahun 1991 juga adalah kekuasaan negara, tetapi dia dimasukkan sebagai lembaga pemerintahan. Nah, inilah seolah-olah dia lembaga pemerintahan bukan lembaga negara. Padahal pemerintah pasti sebenarnya yang dimaksud tentu adalah pemerintahan negara sebenarnya. Seperti itu alurnya. Walaupun memang ada perbedaan dalam negara.
Lalu muncullah Undang-Undang 16 2004 sebagai perbaikan ya, karena kita kan selalu memang karakter manusia selalu mau meningkat, ada yang lebih baik. Jadi kalau Undang-Undang 16 menerima, tentu upaya harus didukung karena ya setiap kali ada perubahan itu sebenarnya karena tuntutan yang memerlukannya perubahan itu untuk meningkatkan kehidupan negara kita ke depan. Jadi Undang-Undang 16 2004 ini dia dimasukkan sebagai lembaga pemerintahan juga. Nah, jadi kalau begitu semua eksekutif nih, Bapak. Tapi ada pihak yang mengatakan, ini tidak, ini yudikatif nih. Kenapa? Karena undang-undangnya di situ menyatakan, ada gambar yang saya sudah coba tayangkan nomor 3 dari Bapak ada slide yang menggambar ini. Nah ini dia. Nah ini sengaja saya tanya semua orang tahu ini kan namanya juga. Menjelaskan tentang itu. Dia dekat sekali dengan iman dan ikrar. Itu barang yang fungsinya jadi fungsi Pak, lingkungan kerja bukan status badannya. Seperti itu. Ya, memang ada sekali tapi itu fungsi. Artinya lingkungan pekerjaannya bukan badannya itu sendiri. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kuasa kehakiman, ada pasal di situ mengatakan, pasal 36 ayat 2 mengatakan bahwa fungsi yang berkaitan dengan kuasa kehakiman, fungsi yang berkaitan ya, di situ ada seperti kekuasaan penyidikan, penuntutan, kalau penyidikan ini kan dan penyidikan di tindak pidana tertentu ada kepolisian situ. Kemudian penuntutan dan pelaksanaan putusan ada kejaksaan, disitulah. Lalu dia mengatakan bahwa ini kekuasaan badan peradilan ini. Tapi di situ ada dimulai dengan kata-kata fungsi, lingkungan kerja, bukan posisi badannya sendiri. Nah, sebenarnya saya minta menjelaskan posisi badannya ini Pak, kedudukan dari kejaksaan itu sebagai lembaga. Nah, untuk bersingkat waktu, maka berdasarkan sejarah, dipercepat ya Pak, berdasarkan sejarah, ya, dan ada juga itu tidak ada makalah saya cuma ingin sampaikan secara saja. Ini kan kalau terjadi misalnya tidak pidana itu kan sebenarnya benturan kepentingan antara si pelaku dengan masyarakat secara luas. Sementara masyarakat luas ini harus ada pihak yang mewakili. Nah karena rakyat ini, kalau ditanyakan apakah rakyat itu siapa pemiliknya, apakah pengadilan, apakah dewan? Tapi biasanya dikatakan itu ada kepalanya itu negara Pak. Kebetulan Indonesia orang negara sama presidennya. Berarti di situ ada pihak yang harus mewakili masyarakat dalam hal ini negara untuk menuntut. Karena menuntut itu bukan memutuskan Pak bahwa ini statusnya bersalah atau tidak. Dia hanya mewakili menuntut. Tapi hal yang final itu tentu ada pada hati. Namun demikian tentu tidak sembarangan kalau tidak dituntut ini tidak ada yang terjadi. Tidak bisa juga, jadi memang harus dilakukan secara sistematis dan ini adalah landasan yang kuat baik dari segi filosofis, sosiologis dan biologis. Jadi kesimpulan saya adalah kalau alasan mereka yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ranah yudikatif karena melakukan fungsi yang berkaitan dengan urusan judisial, ada juga lembaga-lembaga lain yang punya keterkaitan dengan fungsi itu, misalnya lembaga pemasyarakatan atau hutannya, dan mungkin masih ada lagi lain. Tapi itu tidak pernah orang mengatakan itu adalah bagian dari kekuasaan judisial. Di samping itu, jaksa juga bukan sekedar menuntut saja, baik itu saja tugasnya, banyak yang lain, dan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan ketertiban keamanan masyarakat. Dan bahkan bukan jawabannya termasuk pejabatnya. Mungkin ada yang pernah menuntut presiden dalam sejarah. Itu membuktikan bahwa tidak betul kalau ada nggak bahwa karena jaksa ini Pak presiden dan tidak bisa berbuat itu. Belum tentu. Itu tergantung dari aturan dan bukti integritas dari orang-orang yang dulu. Nah itulah kira-kira dan saya simpulkan bahwa alasan-alasan yang menyatakan bahwa itu adalah keputusan yang
bagian dari persaingan ini tentulah tidak dapat diterima, baik dari sisi sejarah maupun praktik yang terjadi selama ini dan hal-hal yang pertimbangannya, maka dapatlah saya simpulkan bahwa kejaksaan itu memang sejatinya berada pada ranah kekuasaan eksekutif. Ya. Mungkin searah dengan kementerian, meskipun namanya lain, karena dia tunduk, dia diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Baik, ini kebetulan moderator yang punya kekuasaan dan punya gesak kewibawaan. Jadi sebelum tadi pembicara berikutnya hanya satu yang tidak ditegur soal waktu, yakni Bapak Prof. Ahmad Ruslan. Saya juga punya keyakinan besar kemungkinan saya akan ditegur, tapi ditegur demi kebaikan tidak apa-apa. Kemudian unsur pimpinan perguruan tinggi juga banyak hadir di sini, ada Bapak WR3, Bapak Profesor Dr. Lawli Hussein SHMH yang berbaju putih di samping Bapak Kajati. Beliau ini hebatnya, beliau dosen di UNIF, tapi saya banyak mengajar dan banyak menguji di S3 di Jakarta. Justru itu Prof. Lawli yang membuat saya bisa membimbing, menguji di berbagai perguruan tinggi swasta. Ini mungkin bagian daripada tugas beliau ketika menjadi Kompolnas, sehingga di situ relasi terjadi sedemikian rupa. Baik Ibu Bapak sekalian yang sangat saya hormati, semua pembicara tadi dengan sangat amat bersahaja, semua telah memberikan pandangan-pandangannya yang sangat baik sekali, dan saya pun terkesima mendengarkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini beri pula saya kesempatan untuk membukakan pandangan pikiran saya sehingga menjadi pandangan yang komprehensif dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Kami ditugaskan membuat makalah. Makalah saya itu saya beri judul pendapat hukum atas rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, suatu tinjauan perspektif sistem peradilan pidana terpadu. Saya ingin memulai menyampaikan kepada Ibu Bapak yang sangat saya hormati bahwa dalam penegakan hukum ini kita mengenal ada yang disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu. Apa itu sistem peradilan pidana terpadu? Adalah suatu mekanisme cara penyelesaian perkara mulai penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Dari pengertian sistem peradilan pidana terpadu ini, institusi kejaksaan itu atau jaksa-jaksa kita di Indonesia, di mana dia letaknya dari pengertian sistem peradilan pidana terpadu, dia berada pada letak awal fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang. Kemudian fungsi di tengah-tengah ada fungsi melakukan tugas penuntutan. Ini yang disebut dengan dominus litis. Ya, dominus litis itu mengajarkan bahwa tiada suatu badan pun di dunia ini yang berhak melakukan tugas penuntutan selain daripada institusi kejaksaan. Itu ajaran dominus litis. Kemudian pada bagian akhir, di mana tugas kejaksaan itu dia adalah pelaksana terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Jadi kalau kita lihat institusi kejaksaan, dia berada pada tahap penyelidikan, dia penyidikan, dia berada pada tahap penuntutan, dan berada pada tahap eksekutorial dalam perkara pidana melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Lalu kemudian apa tujuan sistem peradilan pidana terpadu itu? Tujuannya adalah agar optimalisasi penegakan hukum pidana material dapat tercapai. Itu tujuan. Nah lantas untuk mencapai tujuan ini, apakah kejaksaan menjadi one man show atau menjadi orang institusi dengan kesendiriannya yang tidak membutuhkan instansi lain?
Tidak. Dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu ini ada subsistem, yakni Kepolisian Republik Indonesia dengan tugas pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Kemudian ada Kejaksaan dengan Undang-Undang sekarang yang kita bahas 16 2004 tentang Kejaksaan RI. Kemudian institusi pengadilan Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan lembaga pemasyarakatan Undang-Undang 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan. Di sini ada Pak Kanwil. Kalau Pak Kanwil ini persegera dipercepat ini proses undang-undang pemasyarakatan diperbarui. Kalaulah misalnya di sana dibutuhkan ahli, Pak Kanwil Sulawesi Selatan tampil ke depan, mau kami hadirkan dari Unhas untuk bantu merumuskan dan menyelesaikan undang-undang pemasyarakatan. Sudah terlalu tua Pak, tahun 95. Ini saja Kejaksaan tahun 2004 dia sudah mau perbaharui lagi. Polisi juga tahun 2002 dia sudah mau perbaharui. Jadi sangat penting untuk diperbaharui Pak, karena ini bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Lalu kemudian setelah mengemukakan itu bahwa kejaksaan bukanlah one man show, bukanlah dia seorang diri dan kesendiriannya dalam menegakkan hukum pidana khususnya, tetapi dia membutuhkan sistem peradilan pidana terpadu seperti yang saya telah sebutkan tadi. Berikut, perkenankan saya untuk menelaah dan menelisik beberapa ketentuan pasal yang mungkin menurut drafternya, perancangnya itu sudah baik, tetapi saya ingin memberikan sedikit komentar catatan terhadap hal tersebut. Yang pertama, pendapat hukum saya terhadap RUU. Pasal 1 angka 3, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Ini ada yang kurang ini dalam pasal 1 ayat 3. Saran saya harus ditambah menjadi melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini yang paling pokok. Tidak masuk di dalam pengertian itu. Dia hanya melaksanakan penetapan hakim, tidak masuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi harus, menurut saya, itu perlu ditambahkan Mas. Ini saya mohon izin Pak Deputi, saya punya yang saya bacakan ini saya sudah serahkan ke staf Bapak tadi, sehingga kalau ternyata kemudian menarik untuk Bapak, itu sudah ada di tangan staf Bapak. Berikut, pasal 8 angka 5, saya sudah cepat-cepat bicara di Pak Dr. Heru, mohon dimaklumi. Pasal 8 angka 5, dalam hal melaksanakan tugas wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung. Saya mohon dengan terhormat kepada Direktur dan nanti pada saat perdebatan di Komisi 3 DPR RI, tolong Bapak saran saya, mohon diteliti apakah isi pasal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 untuk Undang-Undang 30 2002 yang memungkinkan petugas KPK melakukan penangkapan penahanan tanpa izin dari atasan aparat penegak hukum. Mohon disandingkan supaya ketika undang-undang kejaksaan ini nanti sudah berlaku, dia tidak menjadi benturan dengan undang-undang lain. Seperti saya sudah katakan, bahwa rancangan undang-undang kejaksaan yang kita sekarang pikirkan ini, kalau toh nanti sudah diundangkan, kita tidak bermaksud bahwa itu hanya membuat institusi kejaksaan menjadi senang dengan undang-undang baru itu, tetapi nafasnya dengan sistem kriminal, integrated criminalisasi sistem, keterpaduan dalam penanganan perkara pidana, maka semestinya itu juga dengan undang-undang ini semakin memperbaiki hubungan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dan kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan dengan undang-undang baru kejaksaan nyaman sendiri, enak sendiri, tapi tidak. Dengan undang-undang ini semakin memperbaiki hubungan koordinasi dalam rangka integrated criminalisasi sistem. Berikut,
Pasal 8A angka 2. Setiap jaksa memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Ya, maafkan saya merasa bahwa ini seringkali kalau orang bicara gaji, banyak orang suka mengaku gajinya kurang. Tapi kalau memperjuangkan dirinya dalam undang-undang, kadang-kadang ada rasa malu-malu hati. Ya, malu-malu hati. Tetapi dia sebenarnya sadar bahwa bahkan ada yang bilang kadang-kadang gajinya tidak cukup untuk pelaksanaan tugas. Karena itu pasal 8 angka 2 ini saya sarankan menjadi bahasanya setiap jaksa memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak memenuhi kebutuhan hidup dan pelaksanaan tugasnya. Karena itu dua. Kalau gaji layak, tapi layak menurut ukuran apa? Layak harus menurut ukuran untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pelaksanaan tugas. Berikut. Yang keempat, pasal 8A angka 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan diri dan perlindungan dari negara atau serta gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana ayat 1 dan 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Sebenarnya sebelum bunyi pasal 8A angka 3 ini ada ketentuan yang dalam RUU juga yang kelihatannya sudah dihapus pasal ini. Prinsip 1. Prinsip due process of law itu sesuai dengan koridor dan linear ICJS berarti negara hukum itu hadir dan adanya perlindungan hak asasi manusia dan negara hadir di sana. Kemudian yang kedua, prinsip koordinasi dan sinergitas sehingga tidak ada lagi ego sektoral lembaga, sehingga terbangun separation institusi of sharing power. Jadi tidak ada sekat-sekat di dalam institusi penegak hukum itu. Dan yang ketiga, adanya check and balance terhadap sistem daripada hukum pidana terpadu tadi, di mana hakim sebagai nanti pengawas di sana. Dan yang terakhir mungkin untuk tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparatur intelijen dengan aparat penegak hukum, karena kita tahu asas intelijen itu antara aparatur intelijen bukanlah aparatur penegak hukum. Hanya saja aparat penegak hukum dapat menjalankan peranan intelijen. Dan yang terakhir, karena tadi berada dalam rumpun eksekutif, karena kita tahu mengurus sumber daya manusia, mengurus administrasi, mengurus perencanaan dan keuangan diperlukan menurut narasumber dari Profesor dari ATR tadi, Profesor Ruslan, seyogianya kejaksaan itu ada kesekjenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tambahan atau pandangan dari Pak Kajati, Pak Dr. Firdaus Birmar mengenai baca undang-undang kejaksaan kita ini. Baik, selanjutnya tadi Pak Prof. Lori Hussein sudah mau menjelaskan. Silakan Prof. Singkat barangkali Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber, Pak Kajati, dan Deputi Menko Polhukam, para hadirin yang berbahagia, saya singkat saja. Tentu saya sangat berbahagia kalau hari ini ada pembahasan tentang undang-undang perubahan undang-undang kejaksaan agung. Kayaknya memang ini satu hal yang sangat niscaya dilakukan, ya. Karena memang tuntutan masyarakat sebenarnya. Ya, saya hanya mungkin tidak bisa suara masyarakat melihat selama ini terjadinya bolak-balik, ya. Penanganan perkara ini belum terungkap tadi, ya. Ya, proses penyidikan sudah selesai pada saat di kejaksaan, terus turun lagi, balik lagi. Terus saya kira dalam undang-undang ini harus muncul itu, ya. Harus muncul itu. Artinya apa? Perlu ada pemikiran bagaimana mensinergikan lembaga penegak hukum ini, khususnya terkait dengan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Jujur saja, yang saya lihat khusus untuk tindak pidana korupsi misalnya, roadmap penegakan hukum tindak pidana korupsi itu dilakukan pola integrasi nasional. Saya kira ini tidak tepat. Yang harus terjadi adalah bagaimana mensinergikan penegak hukum
tindak pidana korupsi itu. Pantas saja kalau kelas integrasi dipakai, ada di depan, ada di belakang, tidak pernah akan selesai korupsi itu. Tapi kalau kapan dia bersinergi, selesai korupsi itu tidak akan lama-lama. Korupsi Indonesia akan bisa dipadamkan itu. Saya tuh berpikir kenapa pola sinergitas harus dibangun. Saya baca ketika misalnya bagaimana Irak dalam waktu sekejap dilumpuhkan oleh Amerika. Kalau Amerika sendiri atau Amerika di depan sendiri tidak bisa. Tapi karena dia melakukan pola sinergi, menyerang Irak sekaligus secara bersamaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dalam waktu sekejap Irak bisa dilumpuhkan. Pola seperti itu yang harus kita tetapkan dalam penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana ini. Jadi dengan revisi undang-undang ini harus pola sinergitas harus muncul. Yang kedua, munculkan kepastian hukum dalam undang-undang itu. Bagaimana kita memunculkan kepastian hukum dalam undang-undang? Kurangi penggunaan frasa dapat dalam undang-undang itu. Kurangi frasa dapat, kata dapat dalam undang-undang kurangi. Karena semakin banyak kata dapat, semakin banyak diskresi di dalamnya. Oleh itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, kurangi penggunaan kata frasa dalam undang-undang itu. Itu suatu teknik untuk menciptakan kepastian hukum dalam suatu undang-undang. Yang terakhir saya sangat sepakat kalau jaksa agung ke depan itu dari jaksa karir. Itu harus suatu hal yang harus dilakukan. Jujur saja selama ini juga tadi diungkap kalau penentuan jaksa agung itu kepentingan politik itu masih ada di dalamnya. Kita harus hindari itu. Jaksa agung itu adalah organ pemerintah. Bestur organ kata Frank dalam bukunya Obstruction Bestur. Bestur organ pemerintah yang akan mewakili negara dalam penegakan hukum demi tegaknya negara hukum kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Karena kita durasi waktu dan ini hari Jumat, saya kira kalau akademisi sudah waktu dulu Prof, Pak Dokter dulu, mungkin barangkali praktisi dulu, Dokter dulu ya, biar supaya seimbang ini. Dari teman Pak Hambali, saya katakan silakan Pak Dokter Hambali. Terima kasih Bapak Jaka dan Bapak narasumber, Bapak Kajati yang kami hormati, Bapak Deputi dan Bapak kemudian Pak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Bapak sekalian. Saya mungkin tidak mendakapi masalah materi gitu Pak, tapi saya melihat gini Pak. Dulu saya paham bahwasannya RUU ini adalah inisiatif dari DPR, bukan dari pemerintah. Kemudian RUU ini pada masa DPR yang lalu memang posisinya sudah selesai dibahas waktu itu. Cuma karena tidak keburu disahkan karena sudah pergantian masa DPR yang lalu. Itu bersamaan juga saya tahu dengan undang-undang RUU tentang pemasyarakatan juga seperti itu juga. Sehingga memang menjadi tetap sekarang ini. Namun kebetulan saya juga masuk dalam tim pembahasan RUU KUHP waktu itu, dan KUHP juga nasibnya sama juga seperti itu juga. Waktu itu pemerintah dan DPR dalam prolegnas sudah ada kesepakatan bahwasannya untuk pembaruan di bidang hukum secara nasional ini dulu disepakati dilakukan pembaruan terhadap hukum materialnya dulu, yaitu KUHP-nya, baru dilanjutkan hukum formilnya, hukum acaranya, baru setelah itu hukum kaitan dengan RUU aparat penegak hukumnya. Dulu disepakati seperti itu Pak, karena itu memang KUHP lebih didahulukan gitu. Dan ternyata nasib KUHP tidak berhasil, meskipun sudah hampir 5 tahun atau 4 tahun dibahas di DPR karena situasi politik yang tidak memungkinkan itu. Nah, sekarang kita ternyata saya tidak tahu ya apakah dalam prolegnas periode ini kejaksaan ini masuk dalam prolegnas prioritas atau tidak.
Namun saya melihat bahwasanya apabila memang RUU Kejaksaan ini didahulukan, bahwasanya memang sementara undang-undang hukum materialnya, KUHP dan KUHP-nya belum selesai dibahas, Pak. Ini menjadi blunder permasalahan juga. Karena biar gimana juga apabila kita melakukan perubahan terhadap undang-undang kejaksaan ini, pasti di situ juga berkaitan dengan masalah tugas, fungsi dan kewenangan kejaksaan yang tentunya akan bersentuhan juga dengan hukum acara juga, hukum formil. Sedangkan hukum formil dan materialnya ini belum dibahas. Saya jadi berpikir bahwasannya mungkin tata urut dan mekanismenya ini yang berkualitas yang perlu diperhatikan, Pak. Pasti nanti kalau undang-undang kejaksaan ini belum dibahas, sementara hukum acaranya, hukum materialnya belum dibahas, akan menjadi permasalahan. Tadi Bapak sudah menyampaikan kaitan dengan masalah kewenangan penyidikan lanjutan. Tentu ini pasti akan diatur dalam hukum acara juga. Kalau itu diatur dalam hukum kejaksaan, dalam undang-undang kejaksaan, bagaimana di hukum acaranya nantinya? Ya, apakah nanti hukum acaranya akan mengikuti undang-undang kejaksaan, ataukah juga hukum kaitan dengan hukum materialnya, kalau HP-nya mengikuti juga dengan undang-undang kejaksaan? Kita juga belum tahu seperti itu. Mohon kiranya mungkin bisa dijelaskan pertama dari Pak Asep ya, selaku Kepala Bidang Hukum. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kembali. Baik, mungkin satu lagi dari wakil, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari Okmil 4 Makassar sekaligus menjadi sebagai pejabat sementara Okmil T 4 Makassar, Kolonel JHK Gatot. Tidak banyak, Bapak, kami tertarik dengan apa yang disampaikan oleh moderator narasumber pertama tadi, Bapak Asep. Sudah disinggung, alhamdulillah disinggung duluan TNI. Nah, terkait dengan mekanisme keterlibatan, memang benar di pasal 57 itu di ayat 1 alinea 4 itu ditentukan pertanggungjawaban kinerja auditor sampai kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi melalui Panglima TNI. Pertanggungjawabannya demikian. Kemudian yang mungkin perlu juga kami mungkin saran Bapak, karena dalam RUU ini memang tentang ada sedikit ketersinggungan dengan masalah pendidikan di lingkungan militer. Nah, seperti yang tadi saudara saya Bang Ambali, ini kebetulan sudah lama tak ketemu setelah teroris jadi, ketemu lagi di sini sama beliau. Nah, kami juga belum menerima materinya, RUU-nya seperti apa, tetapi alhamdulillah kami bisa melihat dan membaca. Nah, ini sedikit keanehan bagi TNI, Pak. Tidak menerima tapi bisa melihat dan membaca, Pak. Itu kami lihat dalam draft RUU di pasal 30. Nah, pada pasal 30 tidak disinggung tentang keterkaitan tentang pidana yang militer. Kemudian kami lihat di pengertian di bab ketentuan umum pun tidak dijelaskan pidana itu apa. Tetapi muncul dalam penjelasan di pasal 30, di situ disebutkan bahwa terkait dengan asas dominus litis tadi, Bapak. Di penjelasan pasal 30 disebutkan bahwa istilah pidana diartikan pula termasuk pidana militer. Nah, mungkin sebagai tindak lanjut penerapan asas dominus litis. Nah, kami menyarankan terkait dengan kepentingan militer, karena kami sangat tertarik apa yang tadi Bapak narasumber sampaikan, bukan menambah kewenangan
atau tidak mengambil alih kewenangan. Jadi kami menyarankan untuk terkait dengan penjelasan pasal 30 perlu adanya pembahasan internal dengan Mabes TNI, dalam hal ini Babinkum TNI, dan semestinya harus Orjen TNI juga kita libatkan. Mungkin itu Bapak, karena mengingat waktu sebetulnya ada beberapa item juga terkait equality before the law tadi yang disinggung oleh Bapak. Kami juga sering ditanyakan dengan masalah itu. Kami hanya melihat pada jurisdiksi dan justisiabel yang diatur oleh Undang-Undang 31/97. Mungkin itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi disebutkan tentang kesejahteraan oleh narasumber kita, jaksa yang dilantik dengan hakim yang dilantik itu jauh selisih penghasilannya Pak. Nah, bagaimana dinormalkan dalam undang-undang ini? Yang kedua, usia minimal 25 tahun ini, saya menemukan kajian akademik seorang dewasa yang saya pernah belajar psikologi juga. Karena notaris dilantik umur 25, kalau tidak salah itu. PPAT umur 22. Pada pekerjaannya ya agak mirip-mirip tapi agak beda memang. Ada cerita teman anak saya jadi hakim, temannya nangis. Yang satu sudah dilantik jadi hakim, yang satu belum dilantik, padahal sudah sekolah sama-sama, beda 2 tahun. Kamu sih dulu terlalu muda. Nah ini menurut saya diskriminatif. Coba dihitung sekarang, ada sekolah akselerasi. Nah, jadi jangan dibatas usia minimal itu. Itu mungkin saran saya. Terima kasih kembali moderator. Terima kasih Pak Kamil. Saya kira tempat dulu nanti kita lihat dulu pada terlalu ya kalau waktunya nanti masih mungkin. Jadi silakan nanti para narasumber. Saya kira ini lebih banyak Pak Dr. Asep. Kita berikan dulu kesempatan kepada Dr. Asep. Tapi singkat ya, jelas dan tentunya mengakomodir semua kegiatan kami. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Kamil. Saya nggak kalah dengan Pak Said Kamil juga, Profesor Said. Beliau buka kumis, saya juga punya kumis Pak, sudah berputih. Jadi beliau cuma bedanya beda Pak, cuma beda sedikit. Beliau adalah profesor, saya belum, sedang proses. Baik, izin. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Ini sungguh luar dugaan kami Pak, antusiasme dan perhatian Bapak Ibu sekalian terhadap RUU Kejaksaan ini yang semakin menambah semangat kami, semakin menambah optimisme kami bahwa memang RUU Kejaksaan ini suatu hal yang menjadi kebutuhan bersama, bukan hanya kejaksaan saja. Oleh sebab itu mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, saya terima kasih Pak Said Kamil, Prof, atas masukan saran terhadap norma-norma dalam RUU Kejaksaan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa perumusan ini dari balik. Memang saya katakan di berbagai tempat ada beberapa hal yang kami setujui, tapi ada beberapa hal yang kami harus kritiskan balik. Seperti misalnya dari pengangkatan daripada Jaksa Agung. Waktu kami dialog dengan teman-teman di Badan Legislasi dan keahlian legislasi di DPR RI, kami sudah sampaikan bahwa sebagai konsekuensi dan rukun kekuasaan eksekutif, maka pengangkatan Jaksa Agung adalah merupakan hak prerogatif presiden. Itu clear. Tapi kemudian muncul di norma seperti itu. Ada kemudian hal-hal lain yang menurut saya juga penting. Tadi beberapa frasa Pak terkait dengan pelaksanaan putusan hakim yang berkontrak inkrah itu penting juga. Terima kasih Pak Said Kamil. Tapi mungkin yang ingin saya sampaikan juga ada terkait dengan penyidikan lanjutan. Memang ini Pak persoalan tentang frasa dalam waktu 3 hari setelah selesai proses hukum. Saya memaknainya begini Pak. Jadi kita tahu bahwa saya katakan tadi di awal bahwa kita tidak ingin mengeliminasi ataupun mengambil alih kewenangan teman-teman penegak hukum yang lain. Pengertian di sini, Pak, pengertian dalam artian penyidikan lanjutan di 3 ayat 2 itu sebenarnya hakikatnya atau filosofinya adalah bagaimana kita menjadikan suatu perkara itu tidak terhenti. Seperti yang tadi Prof. Odek Hussein sampaikan juga, ada semacam ukuran dan batasan jelas tentang bolak-baliknya suatu perkara. Walaupun sekarang Bapak Ibu sekalian, bisa sampaikan juga di kami di internal sudah buat SOP misalnya. Ketika 2 kali perkara itu bolak-balik tidak misalnya diselesaikan, diputuskan. Kemudian apakah perkara akan drop, berhenti atau kemudian naik? Itu ada Pak sekarang sudah buat seperti itu.
aturan-aturan internal kami seperti itu. Nah, dia berkejaksaan seperti itu. Jadi saya berterima kasih banget dengan Pak Profesor Dr. Said tadi. Tapi pengertian yang dari konteks bahwa selesai proses hukum itu adalah setelah kemudian teman-teman dari penyidik menyatakan optimal. Itu yang pengertian yang terkait. Mungkin bukan boleh dibuka di slide saya di halaman 8, Mas. Jadi saya pakai kata merah, pakai tinta merah. Jadi ini yang kemudian yang menjadikan karena selama ini dengan pemeriksaan tambahan itu saya katakan itu hanya skema administratif saja. Bagaimana mungkin kami jaksa itu bisa mengetahui apa yang menjadi kendala ketika ada proses penyidikan langsung misalnya. Ya. Walaupun kita tahu bahwa ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya salah satunya adalah mewajibkan ketika dalam penyidik melakukan penyidikan maka 7 hari itu kemudian harus menyiapkan SPP kami. Jadi kalimatnya seperti Pak Said Karim. Nanti terima kasih tadi beberapa hal yang terkait dengan perasa dan norma, insya Allah akan kami sampaikan kepada teman-teman di Badan Legislatif. Kedua mungkin dari Pak Kajati terima kasih. Saya setuju bahwa memang ini sudah bukan memadai lagi Pak. Nanti memang sudah waktunya untuk kemudian menegaskan kembali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kita terkait dengan integritas family system. Jujur Pak, saya 1 tahun kepala Biro Hukum Luar Negeri itu begitu kita berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan proses ini, kami melihat begitu lemahnya undang-undang dasar. Saya katakan Bapak sekalian, teman-teman di auditor militer, waktu kami membahas jaksa agung muda pidana militer, itu setengah mati mencari rumusan tentang amanat pasal 57 Undang-Undang 3197 dan 99. Sementara undang-undang kami itu menyatakan bahwa jaksa agungnya pemimpin tertinggi yang menegak lembaga kejaksaan. Kan aneh. Di undang-undang menyatakan bahwa kita pemimpin tertinggi, di undang-undang kami semacam itu. Belum lagi hal lain yang saya katakan tadi, bagaimana kita kesulitannya ketika kita memperjuangkan ada kurang lebih 197 teman-teman kita, termasuk Pak Deputi yang ditugaskan diminta oleh negara untuk bertugas di luar kejaksaan. Bagaimana pun seorang Pak Deputi misalnya harus melepas jabatan dan status jaksanya karena kita menjadi sebagian dari ASN. Ini yang menjadi kebutuhan kami, menjadi concern kami. Jadi kami perjuangan tidak parsial. Begitu kami berjuang di PMK 35, bagaimana memperjuangkan teman-teman kami yang ada di KPK, ada di OJK, dari PPATK dan seterusnya, sampai akhirnya banyak surat yang datang pada kami Pak dari Asosiasi Pemerintah Kota dan Kabupaten Indonesia, ada kemudian dari Kepala Bakamla langsung datang kami, BNN Kepala BNN menyatakan kepada kami bahwa kami membutuhkan jaksa, tapi bukan asetnya, bukan hero-nya, bukan si XCE-nya, karena kami membutuhkan jaksa, karena mempelaksanaan tugas dan fungsi kami. Dan kami kemudian teruskan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu, Pak Kajati terima kasih sekali lagi atas beberapa saran masukannya. Ini menjadikan bahwa bagaimana sistem peradilan pidana terpadu ini menjadi suatu hal yang keniscayaan untuk kita bangun dari awal. Saya setuju dengan tadi pendapat Pak Profesor Ahmad Ruslan yang menyatakan ataupun Pak Said Karim dan maupun Profesor Baiti bahwa memang betul Pak, namanya ICJS, namanya kemudian sistem peradilan namanya juga terpadu sejak awal bareng-bareng. Begitu kemudian sampai penuntutan, bukan kemudian balik kanan teman-teman, tapi sama-sama kita kawal gitu. Kami kesulitan ketika dalam haknya ada hal-hal yang kami tidak pernah tahu tentang misalnya perolehan barang bukti, tentang kemudian penyiapan alat bukti dan seterusnya. Apalagi misalnya ketika alat bukti itu di-challenge oleh teman-teman penasihat hukum menyangkut masalah keabsahan dan kemudian objektivitasnya misalnya gitu. Akhirnya apa? Verbalisan. Itu sudah sangat mengganggu, sangat menghambat proses yang cepat segala dan jadinya. Kemudian berikut Pak, sekali lagi Pak Rodi Hussein, terima kasih Pak. Saya terima kasih atas kata-kata dapat itu Pak. Ini juga menjadi hambatan buat kami. Kami ingat betul ketika kami berjuang, ketika dalam artian merumuskan perpres menyangkut masalah bagaimana kewenangan teman-teman intelijen dalam rangka masyarakat percaya. Padahal waktu itu jujur pajak Intel bagaimana secara effortnya dengan upaya kerasnya itu kemudian berusaha untuk merumuskan waktu itu membekukan kegiatan organisasi yang bertentangan Pancasila. Tapi ketika kemudian sampai dalam pembahasan sudah di rapat tingkat Menteri Menko Polhukam, kata-kata dapat ini Bapak sekalian menjadikan itu tadi
ketidakpastian apa sih tugas dan fungsi jaksa ini, apa sih kemudian tugas fungsi yang inter itu dan seterusnya, sehingga menjadikan buat kami. Terima kasih dukungannya Pak Profesor Laude Hussein atas dukungan bahwa jaksa dipimpin oleh jaksa. Jaksa Agung adalah seorang jaksa. Pengalaman kami Pak, saya tidak akan menyebut nama. Saya kebetulan dari bawah, saya tahu persis bagaimana seorang jaksa Agung melakukan dari jaksa. Jangan merumuskan suatu kebijakan yang mungkin program 100 hari, program 3 bulan pertama dan seterusnya. Pada tahap awalnya sangat sulit Pak, karena dia bukan tidak memahami anatomi kejaksaan, tidak tahu kemudian bagaimana proses kejaksaan. Untuk mendiskusikan suratnya tidak tahu ya, apakah suratnya ke warna hijau, ke intelijen, apakah warna biru ke pengawasan, apakah warna merah ke pidum, apa warna merah muda ke Pinsus. Ini sangat bertumpuk di tempat. Belum lagi jabatan-jabatan kosong, belum lagi kemudian bagaimana penjenjangan sebenarnya jabatan itu. Ada seorang kepala biro misalnya yang pangkatnya lebih tinggi daripada seorang atasannya misalnya. Kan aneh itu dalam. Ini karena mereka yang tidak tahu tentang anatomi kejaksaan. Tapi begitu orang yang kemudian tahu, jaksa agung yang kemudian jaksa, apalagi pernah pengalaman jabatan strategis kejaksaan, tahu persis seperti Pak Burhanuddin sekarang ini. Begitu dia tahu, dia bikin 7 program prioritas kejaksaan agung yang kemudian disebar ke seluruh Indonesia dan seterusnya. Itu terima kasih Pak. Kemudian kembali, jujur Pak, idealnya seperti itu Pak. Jadi saya juga kebetulan di tim KUHP Pak, dan KUHP juga ikut saya. Sekarang bahkan kami terus melakukan akselerasi dalam KUHP ini Pak, yang sekarang dipimpin dan dimotori oleh Profesor Agus Sutri Hasnowo. Jujur Bapak Ibu sekalian, KUHP itu penggagas pendirinya itu bahkan sudah almarhum semua Pak. Tinggal sisa formulasi saja sekarang. Yang sudah ada lagi, formalnya dan segala macam. Nah pertanyaan sekarang, apakah kita harus menunggu dulu kemudian undang-undang material yang kemudian membuat banyak pasal, apalagi sekarang dalam RUU KUHP sekarang ini itu menurut sistem omnibus law, mencoba kemudian menarik beberapa ketentuan core crimes ya dalam undang-undang tertentu ditarik dalam KUHP. Itu perdebatannya panjang Pak. Bagaimana misalnya undang core crime dari korupsi masuk dalam KUHP, core crime dari terorisme masuk ke KUHP, core crime dari kemudian narkotik masuk ke itu perdebatannya. Nah sementara sekalian menunggu juga kemudian lahirnya KUHP itu juga bukan sesuatu yang pendek. Kami baru sekalian sudah mengenal beberapa konsep baru dan tawaran baru dalam RUU KUHP mengenai KUHP misalnya. Dan ini mencoba dalam rangka bagaimana kita mengakselerasi kebutuhan praktek hukum di lapangan. Sebab itu Pak Hambali, jujur memang waktu perjuangan kami di BPHN ketika kami memperjuangkan RUU Kejaksaan masuk program prioritas tahun 2020 ini, kami memang dipending oleh beberapa program-program yang lain yang lebih penting, seperti misalnya Cipta Kerja dan seterusnya. Tapi ternyata alhamdulillah ini DPR yang menginisiasi, kemudian DPR kemudian yang melihat bahwa RUU Kejaksaan punya kebutuhan yang mendasar untuk segera dikeluarkan, bahkan kemudian jadi suatu lokomotif barangkali untuk menarik nanti undang-undang material maupun undang-undang formil terkait dengan penanganan perkara pidana ini. Terakhir, Pak ini yang mungkin saya sampaikan Pak Wakil dari Makassar, Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot. Pertanyaan Bapak itu sesuai dengan WA-nya Pak Kabinkum menurut saya. Jadi Pak Kabinkum sudah WA saya Pak. Saya Pak Kabinkum itu sudah kayak adik kakak ya. Jaketnya dia saya dikasih jaket sama saya demikian. Pertama saya sampaikan ke Japingal. Sekali lagi saya katakan bahwa kami minimal mengkaji dampak undang-undang TNI, undang-undang sipil dan militer, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang kejaksaan, dan juga beberapa undang-undang terkait. Kenapa menurut pidana militer kami anggap penting? Karena saya katakan tadi ada persoalan-persoalan di lapangan, ada amanat norma yang diatur dalam undang-undang itu kemudian tidak terakomodir dalam praktek hukum. Nah, jalan tengahnya sekalian, dan ini sudah diputuskan dalam rapat terbatas tingkat menteri di luar program, dan terakhir kemarin kami dipimpin oleh Deputi Organisasi Pelaksana Kemenpan, draft Perpres sudah menjadi tinggal satu ayat ketentuan pasal 64 ayat 1 yang kemudian masih pending isu. Karena teman Babinkum mau lapor ke Panglima dulu terkait dengan program itu. Tapi intinya Pak Gatot, percayalah saya bahwa kewenangan Komil, kewenangan kemudian Komil Menteri Tinggi, kewenangan teman-teman POM, kewenangan Pak Perla dan seterusnya tidak akan tereliminasi dengan ini.
Prinsip dasarnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Jampin ini adalah pertama ada 2 tugas yang diatur. Yang pertama adalah mengkoordinasikan teknis penuntutan perkara pidana yang terbicara. Zamannya, yaitu saya katakan, ketika ada termasuk corpus idealis, ketika yang kedua adalah masalah-masalah yang saya katakan pembenaran maupun pembenaran. Dan kedua adalah penanganan perkara koneksitas. Karena jujur Bapak sekalian, saya melakukan riset, penelitian dengan data-data yang objektif yang didukung teman-teman Bidkum dan Orjen ini juga, itu menunjukkan bahwa koneksitas itu hampir tidak pernah terlaksana di luar negeri. Saya ulangi ya, peradilan koneksitas itu hampir tidak pernah terlaksana di luar negeri. Saya berani menyatakan demikian. Karena memang persoalan menyangkut masalah tadi. Tim yang sifatnya ad hoc, kemudian berganti-ganti orang, hanya kasus tertentu, tapi kerja pinggir itu menjadi suatu organisasi. Oleh sebab itu sifat dasar daripada Jampin itu adalah integratif, koordinatif dan kolaboratif. Jadi berkoordinasi atas tugas-tugas dari Ankum, POM, Papela, Apil dan Jaksa, menyatakan penanganan perkara sejak lidik sampai eksekusi, dan kemudian sifatnya komplementaris. Jadi sekali lagi tidak lagi menegasikan antara satu dengan lainnya, baik kewenangan organik militer maupun juga kewenangan jaksa. Jadi bersifat komplementaris. Jadi kalau saya boleh menggambarkan itu, ketika kemudian Badan Cyber Nasional dibuat, BSN dibuat, itu kan tidak menghapuskan kewenangan Direktorat Cyber dan Mabes Polri. Ketika kemudian Badan Nasional Narkotik dibuat, itu juga sama. Tidak kemudian menegasikan ataupun mengeliminasi kewenangan teman-teman Direktorat Narkoba yang ada di Mabes Polri, kemudian Direktur Narkoba yang di Polda maupun yang di Polres maupun Polsek dan sebagainya. Yang ketiga saya adalah penegasan pasal 12 dan fungsi. Jadi kemudian ada pelanggaran yang jelas nih Pak, bagaimana ada pelanggaran disiplin militer, kemudian pelanggaran hukum pidana maupun pelanggaran daripada kewenangan hukum maupun hak aku. Jadi semuanya jelas dalam konteks Jampin ini. Saya sependapat Pak dengan Bapak kaitan dengan penjelasan pasal 31 sama tadi Pak Kababir Hukum WA saya juga tentang pertanyaan itu kaitan ini. Jadi masalah Jampin itu perdebatan panjang Pak. Ketika kami merumuskan tentang awalnya bahwa kewenangan yang menyangkut subjek hukum militer itu panjang. Perkenankan saya untuk bersambung berasa dengan pertanyaan atau tanggapan dari beberapa pihak yang hadir dalam ruangan ini. Yang pertama, terima kasih Prof. Laude, saya bersepakat dengan Bapak bahwa jaksa harus dipimpin oleh jaksa agung yang bersumberkan internal dari kejaksaan. Berikut, tadi ada semacam sebuah kegelisahan dari Pak Prof. Laude yang melihat bahwa seringkali terjadi proses penyidikan itu menjadi berlarut-larut, berlarut-larut. Sebutlah misalnya sahabat kita dari kepolisian sudah menyidik, kemudian berkas dia serahkan ke jaksa. Jaksa peneliti setelah meneliti dia kembalikan lagi. Lalu kemudian penyidik sudah melakukan penyempurnaan, dia kembalikan lagi. Jaksa peneliti mengembalikan lagi. Ini bolak-baliknya berkas seperti setrika. Memang tidak diatur di dalam KUHP berapa lama proses pengembalian berkas perkara itu dilakukan. Ini diatur di dalam pasal 110 KUHP dan 138 KUHP mengenai pra-penuntutan. Hasil penyidik Polri dikirim ke kejaksaan selaku jaksa peneliti memberikan petunjuk penyempurnaan. Tapi di kepolisian itu tegas. Kalau berkali-kali berkas perkaranya dikembalikan dan dia merasa bahwa penyidikannya sudah maksimal, maka kepolisian akan menyatakan penyidikan maksimal. Kalau kepolisian menyatakan penyidikan maksimal disampaikan ke kejaksaan, maka kejaksaan itu tidak menerbitkan P21, tapi dia menerbitkan disebut dengan P22. P22 itu maksudnya silakan penyidik Polri menyerahkan berita acara pemeriksaan berikut barang bukti dan tersangkanya. Untuk selanjutnya jaksa penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan. Istilahnya kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 91 Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 16 2004 pemeriksaan tambahan. Dan sekarang ini istilahnya penyidikan tambahan. Nah,
Guna mencegah berlarut-larutnya ini Pak, maka itu sebabnya di dalam RUU yang baru ini itu ada kewenangan melakukan penyidikan tambahan. Sebenarnya itu istilah yang berubah, tetapi maksudnya itu pemeriksaan tambahan. Dan bedanya sudah saya kemukakan tadi, bahwa kalau di RUU ini bisa memeriksa tersangka dan saksi-saksi, kalau sebelumnya belum. Nah, nanti kalau dia sudah periksa jaksa penyidik ini, dia menentukan sikap apakah berkas ini layak untuk dilimpahkan untuk penuntutan ke pengadilan negeri setempat, atau kemudian di tingkat penuntutan karena tidak cukup bukti, maka penyidik menghentikan penyidikan perkara ini di tingkat penuntutan. Begitu Bapak Prof. yang sangat saya hormati. Lalu kemudian saya ingin bersambung rasa dengan sahabat karib saya, saudara saya, Pak Kombes Hambali. Pak Kombes Hambali ini mantan Kasat Serse di Polrestabes Makassar. Jadi kalau bicara penanganan perkara, memang biar baru bangun, bolehlah kita bertanya ke Pak Hambali, mantan Kasat Serse. Dan waktu itu saya sering kali ke kantor beliau. Pak Kombes Hambali ini juga adalah bagian dari perancang RUU KUHP dan KUHP. Berkali-kali kami dibiayai negara dan berpindah-pindah hotel. Saya dengan Prof. Hambali ini selalu ikut. Ya, termasuk terakhir di Geraha Pengayuman di Kementerian Hukum dan HAM. Ya Pak ya. Jadi kita ini mengerti itu. Tapi ada satu keresahan pula yang tadi dilontarkan oleh pikiran Bapak saya yang sangat saya hormati, Pak Hambali, Kombes Hambali. Bagaimana kalau RUU Kejaksaan ini lebih dulu diterbitkan, diundangkan, sementara hukum acara pidananya yang lagi digodok ini belum diundangkan? Apakah nanti kemudian akan bisa terjadi tumpang tindih? Yakin dan percaya Pak, tidak akan terjadi tumpang tindih. Karena RUU Kejaksaan ini selalu menyatakan akan disesuai melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan KUHP, hukum acara pidana. Berarti kalau hukum acara pidana baru itu nanti Undang-Undang Nomor 8 tahun 80 diganti, maka penggantinya itu akan bersinergi dengan RUU Kejaksaan. Jadi insya Allah tidak akan ada benturan. Karena dalam RUU ini dibuat dengan tunduk dan patuh, bahwa kelak andaikan pun berubah KUHP, maka RUU Kejaksaan ini akan tunduk kepada KUHP yang baru, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Cuma saja dalam konteks saat sekarang ini, Bapak Kombes Hambali yang sangat saya hormati, kita berbicara dalam perspektif ius constitutum, hukum yang berlaku saat sekarang ini, hukum yang berlaku dewasa ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan suatu rancangan. Ini dia masih bersifat ius constituendum, hukum yang dicita-citakan, hukum yang diharapkan. Tapi kalau kelak begitu diundangkan, maka jadilah satu undang-undang. Bapak Asep yang sangat saya hormati, mohon dengan sangat dalam pertemuan kita baik di di Fakultas Hukum Unhas yang difasilitasi oleh Bapak Kajati Sulsel dan Ibu Dekan, dan pada hari ini juga saya tetap mendengungkan itu. Mohon Pak Asep menjadikan itu sebuah catatan yang dibingkai emas, bahwa RUU Kejaksaan ini kelak ketika diundangkan, dia tidak hanya baik untuk institusi kejaksaan, tetapi dia juga baik dengan subsistem peradilan pidana yang lainnya, kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana terpadu guna dapat mencapai optimalisasi penegakan hukum pidana. Itu adalah catatan kalimat yang mohon kiranya dibingkai emas dan menjadi satu filosofi pemikiran untuk melihat RUU ini diundangkan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan dulu untuk keempat narasumber kita yang luar biasa ini. Sebagai statement, silakan Bro. Inilah para narasumber kita ya. Ya, saya 1 menit saja hanya ingin kembali menegaskan pada konsistensi tadi dari
konsiderasi itu bahwa kita akan memberi posisi yang strategis kepada kejaksaan yang tetap pada lembaga pemerintahan, sehingga nanti pengangkatan ini juga harus konsisten, itu tidak perlu memperoleh pertimbangan DPR. Jadi di situ kedua kejaksaan sebagai kelembagaan, kedudukan jaksa sebagai pejabat jelas pejabat negara, ya. Kalau kemarin ada isu pejabat hukum mungkin perlu, tapi kalau pejabat negara lebih jelas lagi jadi bersama ASN. Dan kemudian kedudukan jaksa agung, ya, kemudian persyaratan pengangkatan yang harus konsisten. Jadi kalau memang kita menginginkan internal kejaksaan, maka dia dalam masa aktif sebagai sebuah pekerjaan. Tapi kalau misalnya memang tidak buka, tetap harus diberikan bahwa itu adalah pernah menjabat sebagai jaksa. Saya kira itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi pada Tuti Menko Polhukam yang telah memberi kesempatan pada kita hari ini untuk bisa berdiskusi, dan alhamdulillah hadir semua pemangku kepentingan hadir, dan ini akan memperkuat atau memberikan penguatan kepada biro hukum kita yang lebih memberikan penekanan terhadap RUU Kejaksaan. Sekiranya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, karena batas waktu adalah 10.30 yang diberikan oleh Pak Deputi, ini tentu kita harus taati. Saya kira memang sangat sulit kita menjadi moderator, mengendalikan para narasumber yang luar biasa ini, yang melebihi batas waktu dan batas pemikiran yang ada. Jadi Pak Dr. Lulu, saya sangat memahami, tapi saya juga tidak bisa memahami keadaan yang sudah diberikan oleh Pak Deputi. Nanti kita bisa setelah ini, ya. Bagaimana? Persepsi belum sama, padahal dulunya penyuap persepsi. Persepsi sudah sama. Oh, sudah sama, siap. Saya bacakan persepsinya bahwa rancangan kejaksaan adalah suatu keniscayaan yang merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat pencari keadilan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang terpadu, yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Kawan-kawan. Demikian. Saya sebagai moderator mohon maaf dalam memimpin acara forum koordinasi ini. Memang luar biasa Pak Deputi, para pembicara kita ini. Saya sulit mengendalikan dan lewat waktunya 10 menit. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.